Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana setiap cerita membawa kita pada perjalanan batin yang mendalam. Di sini, kita akan menjelajahi kisah Raka, seorang murid yang gelisah, yang berusaha menemukan jati diri dan arah hidupnya di tengah ketidakpastian yang melanda. Bersama Guru Tedi, ia akan belajar bahwa ketakutan bukanlah musuh, melainkan teman yang mengajarinya untuk melangkah meski dalam kegelapan. Apakah Raka akan menemukan kedamaian dalam perjalanan yang penuh tantangan ini? Mari kita simak bersama perjalanan Raka dan kebijaksanaan yang akan diungkap dalam setiap pelajaran dari Guru Tedi. Ayo kita mulai. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, Raka duduk bersama Guru Tedi di sebuah pondok kecil di tepi hutan. Cahaya oranye matahari perlahan memudar, dan bayang-bayang malam mulai mengambil alih. Dalam keheningan, suara jangkrik dan hembusan angin mengisi udara, menghadirkan suasana yang tenang sekaligus misterius. Dengan pandangan yang dalam, Guru Tedi memecah keheningan. Raka, hidup ini seperti pergantian malam dan siang. Ada waktu terang dan ada saat gelap. Tak satu pun bisa dihindari. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi kata-katanya untuk meresap. Malam selalu datang setelah siang, bukan karena dunia berhenti berputar, tapi karena itu bagian dari siklusnya. Sama seperti ketidakpastian, yang bukan berarti kegagalan, melainkan sebuah fase yang harus dilewati. Raka mendengarkan dengan saksama, meski masih ada keraguan di dalam dirinya. Tapi guru, ujarnya pelan, bagaimana jika ketidakpastian itu terus berlanjut? Bagaimana kalau tidak ada pagi yang datang? Guru Tedi tersenyum lembut. Pagi selalu datang, Raka. Hanya saja kadang kita terlalu sibuk memikirkan gelap hingga lupa menanti sinar pertama. Kata-kata itu membuat Raka termenung. Ia menyadari bahwa ketakutan dan kebimbangannya tentang masa depan hanya karena ia terus mencari kepastian yang belum saatnya datang. Guru Tedi mengeluarkan sebuah lampu minyak kecil dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Raka. Lampu ini tidak cukup terang untuk menerangi seluruh hutan, tapi cukup untuk menuntunmu mengambil langkah pertama. Raka memandangi lampu kecil itu dengan ragu. Apa gunanya berjalan jika aku tak bisa melihat semua jalannya, Guru? Sambil menyalakan sumbu lampu, Guru menjawab, hidup tidak selalu memberi kita pandangan penuh ke masa depan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Ia mengangkat lampu dan memperlihatkan bagaimana cahaya kecil itu memantulkan sinar lembut, cukup untuk menerangi beberapa langkah di depan mereka. Coba lihat, Raka. Lampu ini tak memberi kita jaminan, tapi ia memberimu kekuatan untuk melihat jalan pertama yang harus diambil. Dan itulah intinya. Melangkah bukan karena kau tahu kemana tujuan akhirnya, tapi karena kau percaya bahwa setiap langkah akan membawamu lebih dekat. Raka menggenggam lampu minyak itu dengan hati-hati. Cahaya kecilnya terasa hangat di tangannya, seolah membisikkan sebuah pesan. Langkah pertama selalu mungkin, meski jalan belum terlihat. Guru Tedi melanjutkan, setiap hari adalah seperti malam dengan sebuah lampu kecil. Kau mungkin tidak tahu apa yang menantimu di ujung jalan, tapi jika kau berani memulai, cahaya kecil itu akan selalu bergerak bersamamu. Raka mulai memahami pesan Guru Tedi. Hidupnya selama ini penuh kecemasan, bukan karena ketidakpastian itu sendiri, melainkan karena keengganannya untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Ia sadar bahwa ketakutan muncul ketika ia mencoba memaksa segala sesuatu untuk pasti, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Sore itu, dalam cahaya redup lampu minyak, Raka mulai melihat hidup dari perspektif baru. Ia sadar bahwa ia tidak perlu menunggu semua jawaban datang sebelum mulai bergerak. Tidak semua bagian dari kehidupan harus jelas dan terang sejak awal. Bahkan dalam kegelapan, selalu ada secercah cahaya, cukup untuk menuntunnya mengambil langkah pertama. Kegelapan adalah bagian dari perjalanan, Raka, bisik Guru Tedi sambil menepuk pundaknya. Kita tidak bisa melarikan diri dari malam, tapi kita selalu bisa memilih untuk menyalakan lampu. Suasana malam menyelimuti hutan, menciptakan bayang-bayang yang bergerak di antara pepohonan. Raka dan Guru Tedi berdiri di tepi jalan setapak yang memanjang ke dalam kegelapan. Suara gemerisik daun dihembus angin seolah memperingatkan
bahwa mereka memasuki wilayah misteri dan ketidakpastian. Lampu minyak kecil yang diberikan Guru Teddy hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan mereka. Raka menatap ragu ke dalam hutan. "Bagaimana jika kita tersesat, Guru?" tanyanya dengan nada khawatir. "Aku tidak tahu apa yang menanti kita di dalam sana." Guru Teddy tersenyum tipis. "Dan kau tidak perlu tahu, Raka. Yang perlu kau lakukan hanyalah melangkah." Dengan perlahan, mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Cabang-cabang pohon di atas kepala seakan menutup rapat-rapat jalan keluar, sementara tanah di bawah kaki mereka terasa lembab dan licin. Raka mulai merasakan dadanya sesak oleh kecemasan. Gelapnya hutan membuat segala kemungkinan buruk berputar di benaknya. Binatang buas, jalan buntu, atau bahkan jurang tersembunyi. "Guru," Raka berbisik, "bagaimana jika ada sesuatu yang membahayakan di depan? Kita bahkan tidak tahu apa yang menanti." Guru Teddy menghentikan langkah dan menoleh ke Raka. "Ingat, Raka," katanya lembut. "Ketakutanmu bukan berasal dari apa yang ada di depan, tapi dari pikiranmu sendiri yang ingin mengendalikan masa depan." Raka terdiam. Kata-kata itu membuatnya sadar betapa sering ia terjebak dalam skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Ia ingin semuanya pasti sebelum melangkah, tapi kehidupan tidak pernah memberi kepastian seperti itu. Guru Teddy mengarahkan lampu minyak ke tanah, memperlihatkan hanya beberapa langkah di depan. "Apa kau bisa melihat ujung jalan dari sini, Raka?" tanyanya. "Tidak, Guru," jawab Raka. "Aku hanya bisa melihat beberapa langkah di depan." Guru Teddy mengangguk. "Itulah hidup, Raka. Kau tidak perlu melihat seluruh perjalanan sekaligus. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kau ambil saat ini. Setelah kau melangkah, jalan berikutnya akan muncul dengan sendirinya." Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Setiap langkah terasa berat bagi Raka, bukan karena jalannya sulit, melainkan karena pikirannya terus ingin melompat jauh ke depan, mencari jaminan yang tidak ada. Namun, semakin ia mencoba menenangkan pikirannya dan fokus hanya pada langkah berikutnya, ia mulai merasakan perubahan. Langkah-langkah kecil yang sebelumnya terasa sepele, kini terasa berarti. Cahaya lampu minyak memang tidak cukup untuk menerangi seluruh hutan, tetapi cukup untuk memberinya keberanian mengambil satu langkah lagi, dan lagi, dan lagi. "Ketidakpastian itu seperti kabut," kata Guru Teddy, sambil terus melangkah. "Ia tidak akan hilang jika kau berhenti dan menunggu. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan bergerak maju. Kabut itu akan menghilang seiring langkahmu." Saat mereka berjalan lebih jauh, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meski hutan tetap gelap, ia tidak lagi merasakan ketakutan yang sama. Langkah-langkah kecil itu memberinya rasa kontrol, meski tidak sempurna. Ia mulai memahami bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan bagian dari proses yang harus dijalani. "Guru," Raka memecah keheningan. "Jadi maksudmu, tujuan perjalanan ini bukan tentang sampai di ujung hutan, tapi tentang belajar melangkah?" Guru Teddy tersenyum. "Tepat sekali, Raka. Dalam hidup, kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir dan melupakan betapa berharganya setiap langkah kecil di sepanjang jalan. Langkah itulah yang membuatmu kuat, bukan sekadar mencapai tujuan." Raka berhenti sejenak dan menatap hutan yang masih gelap di depan. Ia sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa harus melihat seluruh jalan untuk merasa aman. Ia mulai mempercayai prosesnya, menyadari bahwa setiap langkah kecil akan membawanya semakin dekat ke tujuan, meskipun ia belum tahu apa yang menantinya di sana. Guru Teddy menepuk bahu Raka dan berkata, "Setiap kali kau ragu, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang menemukan jaminan, tetapi tentang berani bergerak meski tanpa jaminan. Kau akan selalu memiliki pilihan untuk melangkah, bahkan di tengah kegelapan." Raka menarik napas panjang dan melangkah lagi, kali ini dengan keyakinan yang lebih besar. Gelapnya malam tidak lagi menghalanginya. Ia tahu bahwa selama ia bisa melihat langkah pertama, ia akan selalu bisa mengambil langkah berikutnya. Lampu minyak kecil di tangannya bukan hanya penerang jalan, tetapi simbol harapan, bahwa dalam setiap ketidakpastian, selalu ada jalan jika ia berani melangkah.
Udara malam semakin pekat saat mereka terus melangkah di tengah hutan. Suara dedaunan yang bergesekan dan ranting-ranting patah di bawah kaki menambah kesan misterius. Raka merasa hatinya berdegup kencang. Setiap kali ia mendengar suara samar di sekitarnya, nalurinya ingin berlari. Namun, Guru Teddy berjalan dengan tenang, seolah suara-suara itu adalah bagian dari simfoni alam, bukan ancaman. Raka menyadari bahwa rasa takutnya tumbuh semakin besar. Kegelapan hutan tidak hanya menyelimuti sekitarnya, tetapi juga memenuhi pikirannya. Ia ingin bertanya, tapi malu mengakui ketakutannya. Guru Teddy, yang tampaknya memahami tanpa harus ditanya, tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahnya. "Raka," kata Guru Teddy dengan lembut, "apa kau merasa takut?" Raka menunduk, merasa malu untuk mengakui kerapuhannya. "Iya Guru, aku takut pada apa yang mungkin muncul dari kegelapan ini. Aku takut pada hal-hal yang tidak bisa kulihat dan kukendalikan." Guru Teddy tersenyum bijak. "Ketakutan bukanlah musuhmu, Raka. Ketakutan itu seperti alarm. Ia muncul untuk memperingatkan, bukan untuk menghentikanmu." Raka menatap heran. "Jadi, aku seharusnya tidak mencoba menyingkirkan rasa takut?" Guru Teddy menggeleng. "Tidak, rasa takut tidak perlu diusir. Justru, kau harus belajar untuk memeluknya. Ketakutan bisa menjadi teman yang setia jika kau tahu bagaimana mengajaknya berjalan bersama." Raka merenungi kata-kata itu. Seumur hidup, ia selalu berusaha melawan rasa takut, seolah itu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Tapi sekarang, Guru Teddy mengajarinya untuk melihat ketakutan sebagai sesuatu yang netral, sesuatu yang tidak perlu dihilangkan, melainkan diakui dan dipahami. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat mereka. Raka terkejut dan hampir saja berlari. Namun, Guru Teddy mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Raka berhenti. "Tunggu," kata guru pelan. "Jangan buru-buru kabur, cobalah diam sejenak dan dengarkan." Dengan jantung berdebar, Raka menahan diri dan memusatkan perhatian pada suara itu. Ia mendengarkan dengan seksama. Suara gemerisik tadi ternyata berasal dari seekor kelinci kecil yang berlari menembus dedaunan, bukan dari binatang buas seperti yang ia khawatirkan. Guru Teddy tersenyum lembut. "Seringkali yang kita takuti hanyalah bayangan pikiran kita sendiri. Ketika kita memberi ruang pada rasa takut dan benar-benar memperhatikannya, kita akan menyadari bahwa ia tidak seburuk yang kita bayangkan." Raka mengangguk pelan, merasa lega sekaligus malu. Ternyata, banyak dari ketakutannya hanya ilusi, produk dari pikirannya yang selalu berusaha menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. "Kau lihat Raka," lanjut Guru Teddy, "ketakutan akan selalu ada, terutama ketika kau melangkah ke dalam hal-hal yang tidak kau ketahui. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Belajarlah untuk berdamai dengan ketakutanmu. Ajak dia berjalan bersamamu, bukannya melawannya." Seiring mereka melanjutkan perjalanan, Raka mulai merasa lebih tenang. Ketakutannya tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi dikuasai olehnya. Ia belajar menerima rasa takut sebagai bagian alami dari proses. Lampu minyak kecil di tangannya, yang tadinya terasa seperti simbol kelemahan, kini terasa seperti sekutu setia, menerangi sedikit demi sedikit di tengah kegelapan. Raka menyadari bahwa keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang berani melangkah bersama rasa takut. Ia mulai memandang ketakutan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai tanda bahwa ia sedang berada di jalur pertumbuhan. Ketika rasa takut muncul, itu berarti ia sedang menjelajahi wilayah baru, wilayah yang sebelumnya tidak pernah ia tempuh. Malam semakin larut ketika Raka dan Guru Teddy melanjutkan perjalanan mereka. Suasana di hutan semakin mendalam dan gelap seolah menyelimuti mereka dalam pelukan misteri. Hembusan angin menyapu lembut, membawa aroma basah dari tanah yang baru saja diguyur hujan. Raka merasakan ketegangan di dalam dirinya. Semangat bertemu tantangan baru bercampur dengan rasa takut yang terus mengintai. Ketika mereka tiba di sebuah jembatan tua yang terlihat rapuh, Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Jembatan itu terbuat dari kayu yang sudah berusia puluhan tahun, dengan beberapa papan yang tampak hampir patah.
Guru, Raka berbisik, apakah kita benar-benar harus menyeberang jembatan ini? Guru Tedi mengangguk pelan. Kau ingat kisah burung muda yang kutemui saat kita pertama kali beranjak dari desa? Ia sangat takut untuk melompat dari sarang, takut jatuh dan terluka. Raka mengingat kisah itu, burung kecil yang bergetar ketakutan, bersiap untuk terbang namun terhalang oleh rasa takutnya sendiri. Guru Tedi melanjutkan, akhirnya, ketika ia melihat burung-burung lain terbang tinggi di angkasa, ia menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah melangkah meskipun hati bergetar. Raka terdiam, merenungkan kata-kata itu. Keberanian memang bukan tentang menghilangkan ketakutan, tetapi tentang menghadapi ketakutan itu dengan kesadaran bahwa melangkah adalah pilihan yang harus diambil. Raka, kata Guru Tedi, sambil menatap jembatan yang bergoyang di bawah angin. Keberanianmu akan diuji di sini. Apakah kau siap untuk mengambil risiko? Raka menelan ludah. Ia melihat ke arah jembatan itu lagi, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Tapi, Guru, bagaimana jika jembatan ini patah? Bagaimana jika aku jatuh? Pertanyaan yang bagus, Raka. Tapi apa yang akan terjadi jika kau tidak melakukannya? Jika kau tetap di sini, tidak melangkah sama sekali? Pertanyaan itu menggema di dalam pikiran Raka. Ia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Namun, di sisi lain, ada dorongan untuk maju, untuk menantang dirinya sendiri. Dengan berani, ia mengingat kembali kata-kata Guru Tedi tentang burung yang melompat. Keberanian adalah melangkah meski merasa takut. Dengan keputusan bulat, Raka menginjakkan kakinya di papan jembatan yang paling mendekat. Suara kayu berderak di bawahnya. Raka menahan napas, mengingat pesan Guru Tedi, bahwa ketakutan itu bukan musuh, tetapi teman yang mengingatkannya untuk waspada. Merasakan angin yang bertiup, Raka melangkah lebih jauh. Setiap langkah terasa berat, tetapi setiap langkah juga memberi rasa kekuatan. Ia merasakan keberanian baru tumbuh di dalam dirinya. Ketika ia mencapai tengah jembatan, pandangannya teralihkan pada pemandangan di bawah, aliran sungai yang gelap dan deras. Dalam sekejap, rasa takut dan keberanian berperang di dalam dirinya. Di tengah perjalanan, Raka menghentikan langkahnya sejenak. Guru, ia berkata dengan suara bergetar, apa yang terjadi jika aku terjatuh? Guru Tedi menjawab dengan tenang, jika kau jatuh, kau akan belajar. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kau bangkit kembali setelah terjatuh. Raka merasa terinspirasi oleh kata-kata itu. Dalam hidup, tidak ada yang bisa dijamin. Ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Namun, ketidakpastian tidak harus membuatnya mundur. Keberanian untuk melangkah maju meskipun tidak ada jaminan adalah bagian dari pertumbuhan. Dengan tekad baru, Raka melanjutkan langkahnya. Dan saat ia melangkah ke papan terakhir, jembatan bergetar, namun tidak patah. Ia berhasil menyeberang. Satu langkah yang diambilnya menjadi bukti bahwa ketakutan bisa diatasi dengan keberanian. Raka tersenyum lebar, merasa beban yang selama ini mengganggu di dalam dirinya mulai menghilang. Sekarang Raka, kata Guru Tedi dengan nada bangga, apa yang kau pelajari dari pengalaman ini? Raka berpikir sejenak. Aku belajar bahwa keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi tentang melangkah meskipun aku merasa takut. Aku juga belajar bahwa setiap risiko yang diambil memiliki potensi untuk membawa pelajaran berharga. Setelah melewati tantangan di jembatan tua, Raka dan Guru Tedi melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di tepi hutan. Di sana, suasana berubah. Angin berbisik lembut, dan cahaya bulan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola cahaya yang menari di atas tanah. Raka merasakan kelegaan dalam setiap napasnya, tetapi di balik rasa damai itu, ketidakpastian masih mengintai. Saat mereka duduk di bawah sebatang pohon besar, Guru Tedi memandang Raka dengan senyuman hangat. Raka, disinilah kita akan berbicara tentang kedamaian yang datang dari penerimaan. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, dan disitulah letak keindahannya.
Raka menatap langit malam, bintang-bintang berkelap-kelip, seolah berusaha menyampaikan pesan. Tapi guru, bagaimana bisa kita menemukan kedamaian ketika segala sesuatu terasa tidak pasti? Ketika aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Justru di sanalah letak keikhlasan, jawab Guru Teddy dengan suaranya yang menenangkan. Kedamaian bukanlah hasil dari mendapatkan semua jawaban. Ia lahir dari kemampuan kita untuk melepaskan kontrol dan percaya pada perjalanan hidup. Guru Teddy melanjutkan, coba kau pikirkan sejenak. Saat kita melangkah ke dalam ketidakpastian, kita sebenarnya berada di ambang kemungkinan. Jika semua hal sudah pasti, mana ada ruang bagi keajaiban untuk terjadi? Raka merenungkan kalimat itu. Tiba-tiba, ia teringat saat pertama kali memutuskan untuk menemui Guru Teddy. Pada saat itu, ia merasa terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Namun, di setiap langkah yang ia ambil menuju ke sini, ia menemukan keberanian dan keteguhan yang tidak pernah ia duga. Jadi maksudmu, jika aku menerima ketidakpastian, aku bisa menemukan keajaiban dalam hidupku? Tanya Raka, mulai memahami. Ya, tepat sekali, jawab Guru Teddy. Ketika kau melepaskan ketidakpastian sebagai beban, kau memberi ruang untuk hal-hal indah yang mungkin tidak kau lihat sebelumnya. Itu adalah cara untuk menemukan kedamaian. Sebagai bagian dari pelajaran itu, Guru Teddy mengajak Raka untuk merenung sejenak. Coba lihat kembali perjalananmu. Apa yang kau rasakan ketika kau melangkah maju meskipun tidak tahu apa yang menunggu di depan? Raka menutup matanya dan mengingat kembali semua pengalaman yang telah dilalui. Ia ingat ketakutan saat menyeberangi jembatan. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa pencapaian yang tak tergantikan. Aku merasa hidup, Guru. Setiap langkah terasa berarti, bahkan di saat-saat gelap sekalipun. Persis, jawab Guru Teddy. Hidupmu bukanlah tentang menemukan kepastian dalam setiap langkah, tetapi tentang belajar mempercayai prosesnya. Ketika kau menyerahkan dirimu pada aliran hidup, disitulah kedamaian itu muncul. Guru Teddy melanjutkan, kita semua memiliki perjalanan yang berbeda. Seperti setiap bintang di langit, kita bersinar dengan cara kita sendiri. Beberapa lebih terang, beberapa mungkin lebih redup, tetapi semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan keindahan malam. Raka tersenyum, menyadari bahwa setiap orang di sekitarnya memiliki ketidakpastian dan tantangannya sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki pita kehidupan yang jelas. Ketika ia menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari pengalaman manusia, ia merasa terhubung dengan dunia di sekelilingnya. Guru Teddy kemudian berkata, ingatlah, Raka, kedamaian bukan berarti tidak ada ketidakpastian. Ia muncul ketika kita berani melangkah dengan kepercayaan, bahkan ketika jalan di depan tidak terlihat. Kebijaksanaan terletak dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Raka mulai merasakan ketenangan itu meresap ke dalam jiwanya. Ia tidak perlu memiliki semua jawaban. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk terus melangkah, percaya bahwa setiap langkah adalah bagian dari proses pertumbuhannya. Setelah momen-momen menakjubkan di tepi hutan, Raka dan Guru Teddy melanjutkan perjalanan mereka ke arah lembah yang indah. Di sepanjang jalan, udara segar mengalir dan suara alam menyatu dengan langkah mereka. Raka merasakan getaran energi di sekelilingnya, tetapi di balik rasa bahagia itu, ada kekhawatiran akan perubahan yang mungkin akan datang. Guru Teddy yang berjalan di sampingnya merasakan gelisah di hati Raka. Raka, katanya dengan lembut, apa yang ada dalam pikiranmu saat ini? Raka berhenti sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Aku merasa tak nyaman dengan perubahan. Setiap kali sesuatu yang baru datang, aku merasa terancam. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapinya? Guru Teddy tersenyum. Perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Layaknya musim yang berganti, kita juga harus belajar merayakan setiap fase dalam hidup kita. Coba kau bayangkan, lanjut Guru Teddy, musim semi yang ceria dengan bunga-bunga yang mekar, dan musim panas yang hangat dengan buah-buahan yang ranum. Namun, saat tiba musim gugur, daun-daun mulai gugur, dan musim dingin membawa kegelapan dan dingin. Namun, dalam kegelapan itulah,
benih-benih bertumbuh, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Raka mulai merenungkan perumpamaan itu. Jadi, perubahan yang aku takuti bisa jadi adalah kesempatan untuk tumbuh? Tanyanya, sedikit merasa bingung. Betul sekali, jawab Guru Teddy. Ketidakpastian yang kau rasakan saat menghadapi perubahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari petualangan baru. Setiap kali sesuatu berakhir, sesuatu yang baru selalu menunggu untuk lahir. Raka menggigit bibirnya, merasakan beratnya ketidakpastian yang akan datang. Tapi guru, bagaimana jika aku gagal dalam proses perubahan itu? Fokuslah pada pengalaman, bukan hasil, kata Guru Teddy. Ketika kau mencoba, tidak ada yang namanya kegagalan, hanya pelajaran berharga. Seperti burung yang belajar terbang, mungkin ada jatuh, tetapi setiap jatuh adalah kesempatan untuk belajar bagaimana melayang lebih tinggi. Raka merasakan nyala semangat mulai menyala di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi bisa menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Ia mulai memahami bahwa setiap perubahan yang datang, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dirayakan. Guru Teddy kemudian menghentikan langkahnya, mengajak Raka untuk duduk di sebuah batu besar yang menghadap lembah. Di sini, mari kita renungkan sejenak. Apa yang kau rasakan ketika berhadapan dengan ketidakpastian? Ketika kau merasa terjebak dalam rutinitas? Raka menarik napas dalam-dalam. Aku merasa nyaman, tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa hidupku tidak akan berkembang jika aku terus berada di zona nyaman itu. Lihatlah Raka, Guru Teddy melanjutkan. Ketika kita menghindari ketidakpastian, kita juga menghindari pertumbuhan. Tidak ada keajaiban yang terjadi dalam kenyamanan. Keberanian bukanlah tidak merasakan ketakutan, tetapi melangkah meskipun merasa takut. Dengan begitu, Raka berkata, aku perlu belajar untuk menjadi lebih resiliensi, bukan hanya dalam menghadapi perubahan, tetapi juga dalam menjalani setiap hari. Resiliensi adalah kunci untuk menghadapi setiap perubahan. Ketika kau bangkit dari setiap kesulitan, kau membangun kekuatan yang tak terduga. Seperti pohon yang kuat menahan badai, kau juga akan belajar untuk tetap teguh meskipun diterpa angin kencang. Ketika hari mulai menjelang sore, sinar matahari menghangatkan wajah Raka. Ia merasa seolah mendapatkan energi baru. Jadi, setiap perubahan yang aku hadapi bisa jadi jembatan menuju hal-hal baru? Persis, setiap langkahmu menuju ketidakpastian adalah langkah menuju penemuan diri yang lebih dalam. Mungkin ada rasa sakit, tetapi ingatlah, di setiap akhir, ada awal yang baru, jawab Guru Teddy. Raka merasakan hati dan pikirannya mulai terbuka. Ia siap untuk menyambut perubahan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang membawanya ke petualangan baru. Ia menyadari bahwa merayakan perubahan bukan hanya tentang menerima apa yang datang, tetapi juga menghargai perjalanan yang menyertainya. Setelah perjalanan panjang dan berbagai pelajaran yang dipelajari, Raka dan Guru Teddy menemukan diri mereka di puncak sebuah bukit yang menakjubkan. Dari sana, mereka dapat melihat pemandangan luas yang membentang di depan mereka, hamparan hutan yang lebat dan lembah yang subur, semuanya bercahaya oleh sinar matahari sore yang hangat. Di momen tenang itu, Raka merasakan ketenangan di dalam dirinya, tetapi juga rasa ingin tahunya tentang arti dari semua pengalaman ini. Guru Teddy merasakan ketegangan yang mungkin masih ada dalam diri Raka, mengajak dia untuk duduk di tepi bukit. Di sini, kita bisa berhenti sejenak dan merenungkan perjalanan kita, kata guru. Apa yang kau pelajari dari semua pelajaran ini? Raka memikirkan semua pengalaman yang telah dilalui. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Namun, kadang aku masih merasa cemas tentang masa depan. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup Raka. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai proses setiap langkah yang kita ambil, jawab Guru Teddy. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari pertumbuhan kita. Ketika kita berfokus pada hasil akhir, kita seringkali melupakan keindahan dari perjalanan itu sendiri. Lanjut Guru Teddy.
Seperti saat kita menanam pohon, kita tidak bisa melihat buahnya dalam semalam. Butuh waktu untuk merawatnya, memberi air, dan melihatnya tumbuh. Begitu juga dengan hidup kita. Raka mengangguk, merasakan pemahaman baru yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Jadi, setiap langkah yang aku ambil, meskipun kecil, memiliki arti tersendiri. Persis, setiap langkah adalah bagian dari perjalananmu. Jangan pernah meremehkan nilai dari setiap pengalaman yang kau miliki, jawab Guru Teddy. Hargailah prosesnya, karena disitulah keajaiban terjadi. Di puncak bukit, mereka menyaksikan matahari perlahan terbenam, warna oranye dan merah membentang di langit. Raka terpesona oleh keindahan momen tersebut. Inilah keajaiban yang sering terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari, katanya, terinspirasi oleh pemandangan itu. Setiap momen memiliki keindahannya sendiri, Raka, kata Guru Teddy. Jika kita terburu-buru mencari hasil akhir, kita akan kehilangan kesempatan untuk merasakan keajaiban di sepanjang jalan. Raka merenungkan perkataan guru. Ia mulai menyadari bahwa seringkali, dalam keinginan untuk mencapai tujuan, ia melupakan untuk menghargai apa yang terjadi di sekitarnya. Momen sederhana seperti matahari terbenam, hembusan angin, dan suara alam membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Guru Teddy kemudian bertanya, Raka, jika kau melihat kembali perjalananmu sejauh ini, apa yang paling kau syukuri? Setiap pelajaran yang aku terima dari ketidakpastian dan rasa takutku. Mereka mengajarkanku untuk lebih berani dan untuk menghadapi hidup dengan sikap positif, jawab Raka. Aku bersyukur karena sekarang aku dapat menghargai setiap momen. Syukur adalah kunci untuk membuka kebahagiaan dalam hidupmu. Ketika kau dapat menghargai apa yang ada, kau akan menemukan kedamaian dan kebangkitan di dalam diri sendiri, Guru Teddy menjelaskan. Ingatlah, hidup bukan hanya tentang tujuan yang kau capai, tetapi tentang bagaimana kau menjalani setiap langkah menuju tujuan itu. Saat malam mulai menjelang dan bintang-bintang muncul di langit, Raka merasakan semangat baru mengalir di dalam dirinya. Aku ingin membangun visi untuk masa depanku, tapi dengan cara yang menghargai prosesnya, katanya. Visi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kau berkomitmen pada perjalanan menuju visi itu. Jangan biarkan ketidakpastian menghalangimu untuk melangkah, kata Guru Teddy. Setiap langkah yang kau ambil menuju tujuanmu adalah langkah menuju pertumbuhan yang lebih besar. Dengan kebijaksanaan yang didapat dari Guru Teddy, Raka merasakan kebangkitan dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari petualangan hidup yang menakjubkan. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, di mana setiap pengalaman membawa makna baru. Jadi, selama aku melangkah dengan kesadaran dan menghargai proses, aku bisa menemukan kebangkitan dalam diriku, tanya Raka. Benar, Raka, jawab Guru Teddy. Ketika kau menyadari bahwa hidup adalah perjalanan dan setiap langkah adalah pelajaran, kau akan menemukan kebangkitan yang lebih dalam di dalam diri sendiri. Selamat datang ke dalam fase baru hidupmu. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.